Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol. Pakai uang perusahaan bayar. Skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting, Pak. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara saya menghadapi debt collector ataupun penagihan dari sebuah pinjaman online ataupun pinjol. Jadi ada banyak teman-teman atau bahkan yang nonton di video saya sebelumnya itu juga banyak dari korban pinjol seperti itu. Bukan cuma kredit macet di perbankan, tapi di pinjol juga mengalami seperti itu, mengalami macet seperti itu. Dan bagaimana kemudian cara yang paling ampuh, yang paling tepat untuk menghadapinya ya? Sebetulnya teman-teman itu sudah mempunyai basic ataupun cara menghadapinya itu ya gampang teman-teman. Artinya dunia pinjol sekarang itu siapa sih yang tidak tahu soal pinjol. Kemudian baik di berbagai platform di YouTube iklan-iklan pinjol itu kan ada artinya dan juga sangat mudah seperti itu. Maka sekarang sudah menjadi sangat dekat ataupun sudah biasa-biasa aja terjerat di pinjol itu. Rata-rata apalagi gen milenial atau bahkan Gen Z itu sudah ada yang terjebak seperti itu, dan ini fenomena yang menurut saya ya lumayan aneh sih sebetulnya. Kenapa ya? Karena yang pada dasarnya tujuannya dari pinjol itu memberikan solusi, sementara ada oknum juga yang main ataupun dalam prakteknya karena bunga terlalu tinggi ditambah ekonomi masih belum baik, akhirnya terjadilah kredit macet di pinjol itu. Dan cara mengatasinya, kalau saya ada tunggakan di Akulaku, kemudian di Easy Cash seperti itu. Jadi teman-teman, intinya saya tidak ada niatan untuk kabur dan lain-lain. Saya tetap mempunyai itikat baik untuk melunasi nanti seperti itu. Cuma sekarang kondisinya usaha ataupun pekerjaan saya masih belum membaik, jadi ya udah saya hiraukan saja yang nagih, yang ya udah seperti itu. Cara saya cukup sederhana, kalau ditelepon diangkat, kalau teman-teman nggak berani mau ngangkat ya udah ditinggal aja. Tetap fokus pada kerjaan utama yang mungkin teman-teman sekarang intinya tetap punya niat baik, teman-teman tidak mau kabur, dan pada saat teman-teman nanti mempunyai uang, silahkan bayar pinjol tersebut. Nah, yang pada akhirnya cara sederhana menghadapi debt collector, baik yang datang ke rumah apalagi cuma nelpon, itu gampang teman-teman. Yuk dihadapin aja. Dan saya rasa kalau sudah ancamannya itu parah, itu kan juga sudah masuk ke pidana seperti nanti. Yang paling penting sekarang, memang kalian sudah terlibat di pinjaman online ataupun terjebak di kredit macet seperti itu, mental teman-teman untuk bangkit agar fokus pada apa yang dikerjakan sekarang. Dalam hal ini pekerjaan ataupun usaha, baik usaha baru atau bahkan masih bertahan di usaha yang lama. Artinya pinjol ini jangan terlalu dipikirkan teman-teman. Kalau dipikirkan itu menjadi beban. Kenapa? Karena hampir setiap menit ditelepon, di WA, kemudian saudara-saudara yang berhubungan komunikasi dengan WA kita itu dihubungi juga. Itu resiko teman-teman, dan itu tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah mental teman-teman siapkan untuk menghadapi itu. Ya udah risikonya itu. Kemudian gimana caranya? Tidak ada cara lain selain teman-teman bangkit fokus pada usaha ataupun kerjaan yang sekarang. Saya contohkan, ada teman saya itu terjerat di 12 pinjol kurang lebih. Kemudian dulu hampir panik pada saat terjerat di pinjol itu. Kemudian menjadi tidak fokus dengan kerjaannya, mau kabur dari rumahnya karena takut didatangi kolektor, padahal itu cuma ditelepon. Dan
bahkan depresi sampai mau eh, yang aneh-aneh pokoknya seperti itu. Cuma saya kasih ya, saya sharingkan soal pinjol itu ya bukan cuma satu-satunya masalah yang besar dalam kehidupan ini. Ada banyak masalah yang besar dalam kehidupan ini, bukan cuma pinjol seperti itu. Kemudian setelah mendengarkan saran, kemudian dia mencoba untuk bangkit, survive, dan menguatkan mental, artinya dia tidak takut untuk didatangi, dia tidak takut untuk ditelepon, bahkan dia sekarang sudah fokus ke pekerjaannya, bahkan sampai sekarang sudah diangkat menjadi sekretaris desa, yang dulu kerja di mana saya nggak tahu. Intinya singkatnya seperti itu. Maka apa yang bisa diambil dari contoh ataupun kejadian ini? Jadi para korban pinjol ini tidak sendirian teman-teman, ini banyak korban pinjol. Yang paling penting adalah menyiapkan mental teman-teman untuk menghadapinya, menghadapi di telepon, menghadapi datang, nggak usah takut, nggak mungkin dimakan. Orang cuma orang juga. Kemudian kalau sudah di pengancaman itu ada pidananya teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah mentalnya ini sudah siap menghadapi, insya Allah yang lain-lain itu diarahkan ke yang positif. Baik yang sudah fokus ke pekerjaannya, akhirnya pekerjaannya itu lancar, kemudian mendapatkan banyak uang sehingga bisa bayar pinjol ini. Rumusnya seperti itu. Yang paling penting jangan pernah kemudian kita ada niatan untuk tidak membayar, itu keliru teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman sudah pinjam. Yang namanya pinjam kan harus bayar seperti itu. Cuma ini kan masih menjeda, dalam arti gini, kita masih belum punya uang sekarang. Jadi teman-teman yang penting niat ataupun itikat untuk mau bayar itu ada. Selebihnya setelah teman-teman fokus, insya Allah diberikan kemudahan, nantinya barangkali nanti usaha ataupun berkat fokus kerjaannya lancar, akhirnya mendapatkan banyak uang, ya silahkan bayar hutangnya. Yang tak kalah penting dari pinjaman online ini kan menurut saya meresahkannya ya karena kalau dari sisi kemudahan sebenarnya sangat mudah teman-teman. Dan bisa dipastikan ini adalah solusi atau bahkan dari rentenir offline pun, bank detail lah bahasanya itu lebih mudah pinjaman online. Kalau bank detail itu harus ditemui marketingnya, kemudian anggaplah KTP dan lainnya. Kalau di online ini sangat gampang, cukup KTP, foto-foto, selesai. Teman-teman yang harus diingat, kalau teman-teman galbay di pinjol, teman-teman pasti dihubungi baik nomor HP-nya teman-teman atau bahkan saudara atau bahkan seluruh nomor yang ada di WA-nya teman-teman. Pasti dihubungi itu. Artinya mungkin yang barangkali tidak siap itu tidak siap malu, seperti tidak malu takut didengar orang tua, malu takut didengar tetangga. Nah itu yang harus disiapkan teman-teman. Kalau teman-teman nggak kuat malu ya udah bayar. Kalau teman-teman masih belum mampu membayar, ya udah kuatkan malu itu aja cara menghadapinya. Sembari teman-teman fokus pada pekerjaan yang sekarang. Selama kolektor itu masih di tahap normal penagihannya, ya udah dibalas ada ataupun dijawab kalau dinelpon, kalau datang ya bilang aja kondisinya begini, ya menurut saya hanya seperti itu, kecuali sudah ada tindakan kriminal dan lain-lain, pengancaman seperti itu kan sudah masuk ke ranah pidana, itu beda lagi. Yang tak kalah penting, sekali lagi debt collector itu manusia juga teman-teman. Dia juga butuh makan, terus dia punya keluarga, dan di sisi lain dia juga ditarget sama perusahaannya, mungkin seperti itu. Maka sekali lagi cara menghadapi debt collector pinjol, baik yang nelpon ataupun yang datang ke rumahnya teman-teman ya udah jangan menghindar. Kalau teman-teman itu berani, misalkan ada yang datang ya dihadapin aja. Kalau nggak berani ya udah, intinya
teman-teman tidak usah terlalu panik dengan menghadapi pinjol ini. Fokus pada apapun pekerjaan utamanya. Atau bahkan yang lagi kuliah, kadang kan banyak teman-teman perkuliah, bukan cuma ibu-ibu yang kena pinjol sekarang. Bahkan teman-teman kuliah itu juga ada kasus yang sama soal perpinjolan ini. Yang namanya uang itu kan gampang dan sangat mudah dapatnya, cukup KTP, kemudian cair kadang minimal 100 seperti itu. Kemudian setelah dirawat menjadi naik 1 juta bahkan sampai jutaan seperti itu. Intinya sekarang ekonomi masih belum mudah seperti itu dan saya memaklumi itu. Maka yang tak kalah penting teman-teman tetap fokus apa yang dikerjakan sekarang. Memang teman-teman mempunyai masalah pinjol itu, namun selain teman-teman itu ada masalah di pinjol, teman-teman kan juga ada masalah yang lain itu juga dikerjakan, jangan cuma fokus pada pinjol gitu. Mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi ataupun masukan pada korban pinjol dan sekali lagi cara menghadapi debt collector pinjol hanya seperti itu dan sampai jumpa di video berikutnya.